Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gunakan akun pribadi yang bukan akun pergerakan. Kayaknya pagi ini saya bingung mau melakukan apa gitu. Saya buka komputer karena nggak pernah bangun pagi gitu loh. Ini tadi saya tidur sekitar jam 12 malam, terus jam 5 tadi sudah bangun, terus bingung mau melakukan apa. Jadi komputer ada buka, pembukuan perusahaan sudah saya cek, terus saya mau ngapain gitu ya. Teman-teman, saudaraku, entah kenapa tiba-tiba aku melihat ya sosok idolaku gitu. Sosok idolaku yaitu Anang Hermansyah. Nah ini memang betul-betul aku suka gitu. Aku suka dengan Mas Anang Hermansyah. Karena sejarahnya itu hampir ada kemiripan. Ya memang nggak mirip banget gitu loh, tapi hampir ada kemiripan. Bagaimana Mas Anang itu menjalani kehidupannya dan pengalaman hidupnya. Ini istriku Supriyati atau Lupi sekarang tidur, jadi sekalian aja aku ya nggak ada temennya, udah makan tajin palapa tadi. Ini sekarang aku bangun lagi. Mungkin ini aku akan sedikit bicara tentang autobiografi. Jujur saja, ketika melihat video-video masa lalu Mas Anang Hermansyah, tiba-tiba aku ingat dengan seluruh perjalanan aku. Dan mungkin ini saatnya aku ngomong, aku cerita, aku curhat. Kalau dulu kan pakai diary, nah sekarang mungkin pakai Facebook. Dan mungkin ini sisi lain dari aku yang teman-teman atau masyarakat Situbondo tidak memahami. Mungkin hari ini yang ingin mendengarkan silakan, yang ingin melewatkan juga silakan. Jadi biar tahu gitu sejarah hidup aku, autobiografi aku dari awal ya, karena ini gak ada temen gitu loh, dari awal sampai mungkin hari ini. Jadi aku dilahirkan di Situbondo, tepatnya di Dusun Dam, RW 3 RW 1, 14 Agustus 1976 tahun silam, dari bapakku yang bernama Haji Ahmad Munir dan ibuku Kustiana. Jadi kalau bapakku itu sesungguhnya kelahirannya itu dari utara, yaitu dari Olean, yang kebetulan sekarang aku kembali lagi ke utara. Ada dua tempat, yaitu Kandang Olean sebagai Mbah Kung dan Olean sebagai Mbah Putri. Kalau ibu asli Dam gitu loh, dengan aku sih manggilnya Mbah Haris bapaknya ibuku dan Mbah Mar ibunya ibuku gitu loh. Dan aku punya 3 adik, yaitu Hasan Basri, yang nomor 2 Yuliatin Hasanah dan Fathor Rasid. Jadi ini sekalian aja tak buat sebagai kisi-kisiku gitu. SD, SMP, SMA aku di Situbondo, yang SD-nya SD Dawan 7, lanjut ke SMP 1, SMP Negeri 1 Situbondo, loncat pagar ke SMA Negeri 1 Situbondo. Selanjutnya aku sempat mengenyam di Jogja, namun karena tidak cocok akhirnya aku lulus SMA ini, akhirnya aku langsung ke kampus Unmu
kampus putih Unmu Malang. Kebetulan pada waktu itu sudah di kampus 3 dan sudah selesai lah untuk tempat kuliahnya. Memang aku jujur saja dulu ya mungkin karena aku ganteng saja ya. Jadi aku dulu sering gonta-ganti pacar ya, sering ganti-ganti pacar. Singkat cerita, lulus kuliah aku pun mendapatkan ijazah yang sekaligus aku mendapatkan ijab sah. Jadi ijazah dengan ijab sah. Jadi 99 aku menikah dengan teman KKN. Jadi ya teman KKN. Nah jadi waktu itu sih aku sudah punya pacar lebih dari satu waktu itu. Tapi ya namanya jodoh ya, saya kembalikan lagi lah gitu kepada kehendak Allah. Akhirnya 99 aku menikah dengan temanku KKN yang gadis asal Jombang, Jawa Timur. Dari pernikahanku yang pertama, jujur saja pada waktu itu aku nggak kerja teman. Aku nggak kerja, hanya aku nekat saja. Tapi memang aku punya jiwa entrepreneur dari sejak sekolah. Jadi aku SD dulu itu seneng apa ini namanya di sawah. Jadi kebetulan orang tua aku punya sawah, jadi aku tanamin kacang panjang, terus SD sampai SMP itu kalau tidak keliru ya, terus sama terong, jadi dan lombok. Jadi aku hampir kira ketika ingin beli apa-apa aku sudah punya penghasilan waktu SD dan SMP gitu. Lanjut ke SMA, aku beli aku usaha ayam ya, ayam kampung. Jadi jual telur dari ayam yang cuman 1 ekor dikasih oleh budeku almarhum, hingga ada ya ratusan lah, sekitar 100 atau berapa, dan itu aku jual. Ya namanya masih kecil dulu, seperti terong, kacang panjang dan lombok itu ya dengan mbahku, bapaknya ibuku itu yang bagian-bagian penjualan. Jadi oleh 1 karung itu ya 2.000, oleh 2 karungnya 2.000 ya, namanya anak kecil enggak apa-apa itu. Yang mula sampai kuliah aku juga usaha, seneng usaha lah ya. Aku jual beli pakaian yang kebetulan di Kepanjen itu di Malang. Jadi kalau pulang pasti aku bawa barang jualan atau barang dagangan untuk tambahan lah gitu loh. Namanya juga seneng usahanya, sekedar usaha sekaligus juga bisa memberikan kepada adik-adik aku gitu. Lanjut ya, setelah aku menikah tahun 99, tahun 2000 aku mendapatkan anak pertama yang sudah aku upload di akun ini, yang namanya Afdana Putra Bahri. Dan yang kedua adalah Alfairus Fardan Putra Bahri. Alhamdulillah, nah, sekarang Alfat sudah menempuh kuliah di Malang. Ya nggak apa-apa lah, sekalian saya ceritakan siapa saya gitu. Pada waktu pernikahan pertama, rupanya jiwa nakal saya itu belum berubah, kawan. Ya kembali lagi, mungkin hakikat yang pertama karena aku ganteng mungkin ya. Jadi ya super nakal lah aku lah. Sering pacaran, tetap sering gonta-ganti pacar, sampai ibuku sendiri itu mencari syarat ya, kalau di situ Bondo itu nyari syarat atau nyari dukun bagaimana saya berubah. Mas Hari Loto-Lato, salam memangkar, salam. Saya bercerita seperti ini agar teman-teman bisa mengambil hikmah, mau kemana sesungguhnya, mau menempuh jalan yang sama atau mendengar cerita saya sehingga nanti akhirnya bisa beralih. Jujur saja, untuk istri pertama saya terlalu banyak cerita yang
mungkin menyakitkan dia karena memang bahasa kalau di Situbondo saya binian. Saya hanya akan menceritakan tentang sisi positif karena prinsip saya itu saya tidak suka membicarakan, menceritakan ketika hidup saya ada efek susah atau bagaimanapun saya nyalakan orang lain. Saya nggak suka. Saya lebih baik nyalakan diri saya sendiri. Jadi saya istri pertama ini mantan ya dari Jombang, akhirnya tahun 98 kita resmi cerai. Kok 98? 2008, sorry. Tahun 2008 saya resmi cerai dikala saya sudah memiliki semuanya di Jombang sana. Ya alhamdulillah rumah, kendaraan itu sudah ada dan saya berikan kepada anak-anak saya atau kepada mantan saya. Iya karena saya ganteng. PD kan boleh katanya Mas Ariel Lolato ya. Saya menikah lagi dengan gadis Malang. Dan gadis Malang ini yang akhirnya membawa aku kembali ke tanah kelahiranku setelah di Jombang ya karena posisi labil aku. Posisi labil, kehidupanku nggak sehat, dunia-dunia yang seharusnya aku hindari. Jadi pada waktu itu aku menjalani sedikit gambaran tentang kehidupanku di Malang, di Jombang. Pada waktu itu aku bahkan nggak pernah tahu. Jadi memang istri pertama aku itu tahu persis bagaimana ke jalan kehidupanku, bahkan dia juga ada beberapa pekerjaanku yang dia tidak tahu, artinya memang ini harus dirahasiakan. Di sini ada saudaraku Mas Alfian yang tahu betul tentang bagaimana aku menjalani kehidupan dari tahun 2000 hingga tahun berapa gitu ya. Ini dari sisi masa lalu aku dulu. Bahkan aku juga tidak pernah tahu besok aku masih hidup atau tidak. Kenapa? Karena kehidupan keras yang aku lalui. Kehidupan keras yang aku lalui, aku membawahi dari beberapa orang mafia, termasuk salah satunya ya pembunuh bayaran. Itu berada dalam naunganku. Bahkan mungkin teman-teman Situbondo, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang sempat, kalau yang mungkin masih ingat, pembunuhan santet yang di Banyuwangi itu sesungguhnya beberapa orang yang sekarang masih hidup menjadi eksekutor. Jadi karena pada waktu itu memang sedang dunia politik, jadi kita juga mendapatkan tugas negara untuk melakukan hal-hal seperti yang saya sebut tadi gitu. Ya itulah kehidupanku ketika aku ada di kota. Banyak pejabat dari Jakarta hingga ke daerah yang pada waktu itu sudah sempat kenal, bahkan mungkin saya ada dalam lingkaran keluarga Cendana. Itu masa lalu lah, makanya saya katakan pada waktu itu tidak sehat lah kehidupan saya. Singkat cerita adalah pada waktu saya mencapai pada titik puncak ketika aku dengan istri aku yang pertama, orang tuaku, bapakku itu sempat mengingatkan sama aku untuk untuk berhati-hati. Bapak pernah bilang ke aku, "Wol, hati-hati, kamu sekarang sedang diguyang oleh rezeki." Karena memang pada waktu itu luar biasa, satu hari aku kalau hanya mau mendapatkan hasil 10 juta, 15 juta itu rata-rata per hari aku bersih dapat segitu gitu. Ya karena aku memang tunduk sama orang tuaku, tapi ya dasarnya aku dablek. Jadi cuma di hati saja aku ngomong bahwa oh kiwat gitu aja, saya bilang gitu. Tapi ya tetap aja kelakuanku ya nakal kayak gitu. Dan Allah betul-betul memberikan kekuatannya, kekuasaannya, di mana di dalam alam pikiranku pada waktu itu
Gak mungkin lah aku jatuh dengan penghasilanku yang luar biasa, dengan koneksiku, dengan ya segala kemampuan, segala macam kemampuanku. Nggak mungkin aku jatuh. Namun Allah pada tahun 2010 betul-betul menunjukkan kekuasaannya. Sesungguhnya ini sudah mendekati kepada hal di mana aku betul-betul jatuh. Dan kejatuhan terparah ketika aku bersama dengan mantan istriku yang kedua, yang orang Malang ini. Yang pada akhirnya ya karena aku mungkin tidak bisa membahagiakan, ya mungkin juga belum jodoh, akhirnya aku bercerai. Disitulah mulai aku menapaki titik nadirku, titik terbawahku ketika ada di kotaku di Situbondo ini. Jadi itu ya cerita yang di depan. Dua orang wanita yang pernah bersama aku menjalani dan mewarnai kehidupanku. Malang, Jombang dengan Malang ini juga berpengaruh terhadap perilakuku ke belakang atau sampai sekarang. Taklus yang masa ketika 2010 ke bawah karena berpanjang-panjang. Sejak tahun 2010 aku betul-betul sendirian. Ketika itu sisa kontrakan masih ada di daerah Sumber Kolak karena aku ngontrak dengan mantanku yang kedua. Aku nggak ada penghasilan sama sekali. Jadi tiap hari aku tidur. Sebelum tidur dan aku makan itu hanya minum air putih, itu pun air keran. Pagi tidur sampai sore minum air putih, tidur lagi, jam 9 bangun. Aku punya Pak Kos yang sangat, atau Pak yang punya rumah ya kontrakan yang sangat baik sama aku, namanya Jack atau Abi. Dengan sahabat-sahabatku di depan salon itu juga Mas Salam yang selalu menemani aku ketika aku terpuruk pada waktu itu. Lanjut, aku jam 9 malam mesti dibangunkan oleh Abi, karena Abi tahu aku mungkin stres ya. Bawa ke wartel di depan PLN, dulu ada wartel itu dari jam 6 pagi hingga jadi jam 9 malam hingga jam 6 pagi, jam 3, jam 4 kita berhenti. Dengan Abi aku dibelikan gedang goreng di Bukun gitu loh ya, di pasar itu. Jadi ya itu makanku selama 3 bulan kalau tidak keliru. Jadi setiap hari aku hanya makan gedang goreng pada waktu itu gitu. Ketika tahun 2011 masa kontrakanku habis, aku kembali pulang ke rumah. Aku punya adik-adik yang kebetulan bapakku sudah pensiun ya, dan memang selama pensiun 2006 bapak ibu usaha, termasuk karena juga aku juga membantu dalam kehidupan beliau. Adik-adikku juga baru menikah ya, semuanya masih dalam posisi susah juga, posisi merangkak juga. Aku tinggal dengan omku, adiknya ibu. Itu saat-saat yang betul-betul aku berada pada posisi nol, minus. Aku mau ngerokok harus ngelinting. Dan alhamdulillah ya Allah memang adil. Di samping aku dibantu dengan pamanku atau omku, aku punya pamanku punya anak buah yang namanya Mas Jo ya, Mas Johari. Ya alhamdulillah Mas Johari ini perhatian sama aku dalam kondisi keterpurukanku. Dia anak buah omku di koperasi yang sering membelikan aku namanya rokok. Dan agar aku bisa merokok pun, aku tiap pagi ngantarkan Mbah
ke pasar, ya. Antarkan ke Mbak ke pasar, nanti dikasih rokok 3 lencer lah tahun 2011 itu gitu kan. Dan kalau pagi aku ke Sungai Utara, jadi ya tiap hari aku mancing. Dari hasil mancingan itu ya aku geri sendiri, goreng sendiri, makan sendiri. Jadi itu aku alami selama 3 tahun. Aku alami betul, dan ya nakalku rupanya masih belum habis ya, belum ini, karena juga ya namanya pada waktu itu juga sedang sendirian ya, biasa kumat lagi lah, namanya binian katanya orang-orang situ Bondo gitu. Karena juga kalau nggak gitu ya aku nggak serokokan juga gitu. Allah. Lah, ketika Mas Johari itu menikah, kira-kira tahun 2013, di sini aku 3 tahun ya plannya, bayangkan dalam kondisi aku kekurangan semuanya ya, uang 1.000 rupiah aja aku nggak megang 3 tahun full itu aku melakukan itu. Terus dibantu oleh adik-adikku juga ya, namanya adik-adikku itu kalau adikku kebetulan pada waktu itu sudah kerja di Pertamina, jadi kalau dapat rokok aku dikasihkan. Aku ingat bapakku kalau misalnya dari koncengan itu mesti ingat rokoknya disisakan atau diberikan sama aku. Terutama adikku yang namanya Juliatin itu, yang dia juga usaha dagang ya, dengan keterbatasannya juga ya sering aku rayu untuk meminta rokok gitu loh. Aduh, udahlah. Pada waktu itu aku di sungai nangis. Aku ngaji, ya Allah, apa kesalahanku sih gitu loh. Aku rangkum semua. Dan ada 2 kali aku nangis di sana. Yang pertama ketika di sungai, bahkan aku dengan tetangga dikatakan Sunan Joko Kali, karena tiap hari seperti itu. Kalau tidak maghrib tidak pulang, tiap hari seperti itu. Bahkan setelah hari raya pun, ketika hari raya setelah sholat saya salaman sama orang tua saya, sama adik-adik saya, sama keluarga saya, balik lagi ke sungai. Aku 2 kali nangis dengan 2 sebab. Yang pertama aku nangis ingat bagaimana susahnya orang-orang yang nasibnya mungkin lebih parah dari aku. Ingat pada waktu itu, ya Allah, aku masih menikmati masa jayaku ketika aku di Jombang. Aku masih menikmati masa apa yang tidak aku miliki, rumah, kendaraan, semuanya aku miliki. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah merasakan nikmatmu ya Allah. Di situ aku ngaji ya selama 3 tahun, di situ aku nangis. Yang kedua adalah tangisan aku yang kedua, terlalu banyak orang-orang baik yang aku sakiti. Terlalu banyak kepandaianku, keberanianku, hartaku pada waktu itu hanya aku buat untuk sekedar membahagiakan aku, menyenangkan aku. Bahkan tidak jarang banyak orang yang tersakiti karena aku. Banyak masyarakat yang tersakiti karena aku. Lah di situ aku berjanji pada Allah, ya Allah, andaikan Kau berkenan untuk kembali memberikan kekuatan sama aku, maka aku berjanji ya Allah, aku tidak akan pernah mengulangi kesalahanku masa lalu. Aku tidak akan pernah terima sogokan. Aku tidak akan pernah, kalau bisa aku bisa membantu ya Allah. Itu yang selalu aku minta kepada Allah. Dan itulah dasar kenapa setiap pergerakan GP Sakera itu tidak ada yang namanya saya minta. Karena apa? Karena itu janji aku kepada Allah. Janji aku kepada Allah, bukan janji aku kepada orang-orang selain Allah. Kepada Allah, saya nggak takut dengan siapapun gitu. Tapi aku takut ketika Allah memberikan kuasanya kepada aku. Dan itu aku jaga terus. Nah, oke. Setelah 2013
ini titik balik aku. Tadi aku mengatakan bahwa ketika aku melihat sosok Anang, aku melihat Anang Hermansyah, aku melihat sosok aku. 2013 ketika posisi aku nol, nggak punya apa-apa, masih tidak berubah. Datanglah seorang gadis Jogja ke dalam kehidupan aku. Sosok gadis sederhana, bahkan mungkin, ya ini jujur saja ya, dari keluargaku juga kaget. Kenapa aku mau gitu. Makanya aku nyamakan hampir sama dengan Anang gitu. Lah, cuman kalau dalam segi fisik, sosok gadis ini sama dengan Aurel di kala itu gitu. Yang katanya Ashanty, katanya yang Aurel sendiri dekil, hitam, dan memang jauh dari aku usianya karena pada waktu itu SMA ya dia kesini SMA. Ya bahkan Mas Jo ngomong, sudah Mas jangan dengan ini kering, disiram seperti apapun kering. Aku ingat bahasanya itu gitu. Tapi entah kenapa dia punya kekuatan apa, aku memilih dia bersama dengan dia sampai aku dengan bapak dinikahkan. Ya nggak tahu ya, alhamdulillah mungkin bapak nggak pernah ya selama ini. Saya ingat aku itu disuruh menikah gitu loh. Bahkan ketika nakal-nakal pun, ketika sendirian pun banyak perempuan yang hadir dalam kehidupanku, bapak nggak pernah meminta aku untuk menikah gitu. Mungkin bapak punya feeling yang baik untuk gadis ini gitu. Jadi setelah aku menikah, saudaraku, istriku yang ketiga ini meskipun masih muda tapi luar biasa. Ya, dua orang istriku yang lain juga luar biasa. Cuman aku mau ngomong yang ini. Luar biasa. Dalam posisi aku sedang tertatih-tatih, dia mau mendampingi aku. Bahkan kalau si Aurel kemarin itu ketika mandi, dia ngomong makan mie. Pada waktu itu ya kita juga tidak beda jauh, bahkan mungkin lebih parah lagi gitu ya. Istriku ini aku belanjain 3.000 rupiah, sudah ada beras ya, cuman ini lauk. 3.000 rupiah dia belanjakan ke tempat orang beli ikan itu dipakai 3 hari. Jadi 3.000 rupiah dipakai 3 hari, berarti 1 hari 1.000 rupiah. Karena memang faktanya aku tidak punya uang, tidak punya duit gitu. Dia selalu mensupport aku, selalu waktu itu ketika aku menikah, aku kos di rumahnya Mas Johari, satu rumah, satu kamar, hanya berdua dengan dia hingga 2013 ya kalau tidak keliru, hingga 2013. Dan ketika aku ngelihat Ashanty, istrinya Mas Anang Hermansyah, di situ aku melihat sosok dia juga gitu. Makanya ini dari tadi aku pengen banget gitu ya, mau nulis status kok kepanjangan gitu ya, selef aja lah gitu. Lupi itu istriku ini ya hampir lah sama dengan Ashanty, dari minus. Bahkan ketika kita itu kebetulan yang rumah yang aku tempati ini adalah peninggalan orang tua mbahku ya, yang pada waktu itu siapa yang mau nempati karena memang kondisinya sudah hancur, ditinggal sekian puluh tahun. Karena aku ingin segera keluar dari kos-kosan dengan berusaha untuk hidup sendiri, aku dengan istriku tiap sore itu ngajak pasir. Terus kebetulan aku punya, ya ketika aku jadi kontraktor di kota sana,
aku tidak segan-segan untuk membantu tukang masang bata. Jadi yang muli itu istriku, aku yang pasang bata. Itu ya hari dilihat oleh tetangga gitu ya, aku ya gak peduli, ya biarkan aja lah gitu. Mondasi hingga ya seperti yang sekarang. Jadi istriku ini tidak pernah mengeluh apapun, selalu mensupport aku, selalu ya nggak pernah ngeluh lah ya. Jadi untuk makan aku harus mancing, dan ketika mancing biasanya kan di sawah itu, di pinggir-pinggir sungai itu ada kangkung, jadi aku ambil kangkung, aku pulang gitu terus. Dan itu terjadi 2013, 2014. Aku punya usaha tapi akhirnya ditipu lagi dengan temanku, dengan orang-orangku. Sampai 2016 aku jatuh bangun, dan istriku ini betul-betul menjadi malaikat aku, yang menyokong aku, yang mendukung aku. Bahkan dikala posisi aku masih megap-megap ya, masih aku punya adik yang pada waktu itu kena musibah juga, bercerai dengan suaminya, dengan ponakanku yang cantik ikut ke sini alhamdulillah. Sebelum itu rupanya feeling bapak itu sangat bagus. Dan aku berterima kasih banget sama istriku ini. Dalam bapak itu sakit, dia merawat dengan baik, bahkan jauh melebihi aku sebagai anaknya, yang mendulang, yang ngelapi, karena bapak stroke pada waktu itu adalah istriku ini gitu. Jadi mungkin feeling itulah yang membuat bapak itu menyuruh aku beberapa tahun sebelumnya aku menikahi dia gitu. Dan dari posisi keterpurukanku waktu itu juga dengan dia tidak pernah mengeluh kepada aku. Bahkan sebelum adikku adikku yang namanya Yuliatin juga mendapatkan musibah dengan suaminya. Karena fitnah dan yang lain-lain, akhirnya sempat terpisahkan dengan suaminya, sehingga anaknya aku asuh dengan istriku ini dalam posisi yang sangat kurang, dan istriku selalu tersenyum gitu. Gak pernah dia mengeluh, waduh kita nggak punya uang ini, enggak sih, ya udah kita ngikutin aja. Padahal itu adalah tidak ada hubungan darah dengan dengan istriku ya, karena itu ponakan aku gitu. Setelah suaminya adikku yang namanya Yuliatin bebas, akhirnya diambil lagi ponakanku yang pertama itu yang namanya Dika pulang. Ternyata aku masih disenengin gitu loh. Akhirnya disusullah dengan adikku yang namanya Desi Kartika gitu. Bercerai dengan suaminya dengan membawa Nora yang masih kecil, ini masih kecil banget anak itu. Dengan posisi kurang juga tinggal dan hidup bersama kami di sini. Dan istriku welcome, seneng, suka, nggak ada keluar. Padahal jujur saja pada waktu itu aku hidup dari menggadaikan sepeda. Tapi Allah rupanya memang betul-betul adil ya, gitu. Adil, kurang lebih 1 atau 2 ya kalau udah keliru ya. Sampai adikku dipercaya untuk megang yayasan yang di Alas Malang. 2017 ketika aku juga masih minus, aku dipercaya untuk menjadi Bupati Eksekutif LPKP 2I, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya tanpa dukungan istriku aku nggak mungkin bisa melalui itu gitu.
Tapi karena memang aku sudah berjanji dalam kehidupanku bahwa jika aku dikasih kesempatan, aku tidak akan melakukan hal-hal yang itu merugikan. Ya alhamdulillah. Jadi ketika aku sudah berjanji, ketika aku di sungai, didukung pula oleh istriku, sehingga ada kekuatan yang luar biasa. Aku hanya bawa sepeda motor Beat pada waktu itu, yang masih kredit juga. Berdua dengan istriku datang untuk mendampingi pengaduan. Dan ya seperti yang teman-teman ketahui, ketika LSM itu masuk kadang-kadang diamplopi dan yang lain-lain. Alhamdulillah, meskipun dalam posisi aku kurang, di dompetku itu tidak lebih dari uang 20.000, aku tetap ingat dengan janji dan juga dukungan dari istriku. Ya, sehingga semua aku bisa lewatin, aku tolak uang-uang yang menggiurkan itu, aku tolak. Padahal pada waktu itu aku susah, friend, gitu. Aku susah juga. Makan aja ya susah lah gitu lah ya, orang susah seperti apa ya, uang juga nggak terlalu nggak ada, tiap hari itu 20. Itu pun ketika aku sudah terpuruk sebelumnya, ketika aku tertipu, dan aku hanya hidup pada waktu itu dengan usahaku di finance itu, di Putra Mandiri, yang kebetulan pada waktu itu dipegang oleh Mas Iwan gitu. Ya karena masih waktu itu pengembangan dengan Mas Iwan, itu pun aku buka dengan hasil aku nggadekan sepeda ya. Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa. Dari sekian puluh anak buahku yang sebelumnya ikut, akhirnya aku menemukan sosok Mas Iwan ini, yang betul-betul sama-sama punya satu misi dengan aku. Kita saling memikirkan satu dengan yang lain, hingga Putra Mandiri besar seperti sekarang. Itu Mas Iwan yang bersama dengan aku pada waktu itu. Istriku tidak berubah, tetap mendukung aku, bahkan ada satu pertengkaran hebat aku dengan istri. Aku jujur ya, aku dengan istriku ini bahkan lupa kapan terakhir aku bertengkar gitu. Karena nggak pernah bertengkar gitu. Ya kalau cemburu sih biasa lah, namanya suaminya ganteng gitu ya. Tapi ibarat kata wis ada pernah bertengkar lah gitu. Dia welcome dengan siapa saja, bahkan anak-anakku justru dia yang selalu maksa aku untuk ketemu, maksa aku untuk gini, untuk memberikan, untuk gini. Padahal ya posisi pada waktu itu pun kita sedang susah. Ada pertengkaran yang hebat ketika saya sedang mendampingi PIP, terus kepala sekolah datang ke rumah dan meninggalkan amplop di bawah taplak. Nah jujur aja aku pada waktu itu nggak tahu ya udah kita ngobrol-ngobrol, terus dia pamitan pulang, terus aku ke ruang komputer. Tiba-tiba dia marah besar ketika membersihkan taplaknya, ternyata ada ada amplop gitu loh, ada amplop. Marah besar dia itu marah besar. Ya alhamdulillah ketika itu dia langsung bilang ke aku bahwa dia akan kembalikan. Ya silakan, karena memang aku tidak pernah tahu tentang adanya amplop yang di meja tersebut gitu. Dia hanya raupan, dia berangkat. Ya, kagum aku sama dia gitu. Sehingga akhirnya aku menangani satu kasus yang kebetulan pada waktu itu saya nggak tahu kalau orang ini kaya gitu. Dia mau memberikan uang operasional sama aku, sama nyonya aku juga ditolak. Ya dari sanalah mungkin mereka melihat menemukan orang gila yang tidak mau uang lah gitu, dengan cara seperti itu. Singkat cerita ini karena sudah lama ya.
hingga aku memegang tampuk GP Sagera. Dan disitulah dengan kesabaran, dengan usaha yang kita lakukan, mungkin sedikit lupa. Aku makan pada waktu itu dengan keluarga itu, dengan istri aku ya, tahun 2015-an itu ya, sebelum Mas Iwan masuk itu makan dari hasil perjuangan istriku dengan berjualan online, dapat untung 5.000, yaitu yang dimasak, itu yang dimakan. Dan sekarang mungkin orang-orang sudah melihat sosok Bang Ipul sama Lupi seperti ini. Nah, itulah kenapa sebabnya aku selalu mengajarkan pada anak-anak untuk selalu bersama-sama, suami istri, bekerja sama dengan baik. Dan apa yang aku dapat sekarang juga tidak lepas dari peran serta dari orang tua, dari saudara-saudaraku, dari anak-anak buahku, dari sahabat-sahabatku, tetangga semuanya, yang tak kalah penting itu juga dari istriku ya, yang paling utama ini ya, yang menata aku, yang mendampingi aku dengan kesabarannya, dengan kekurangan yang aku punya. Makanya kalau kalian melihat kisah Anang Hermansyah ketika jatuh tinggal di ruko, mungkin itulah kehidupanku. Jadi itu saja ya teman-teman ya. Saya sedikit lega sudah. Alhamdulillah saya menemukan sosok malaikat yang dikirim dari Jogja ke sini dengan kesabarannya. Oh ya, ini lagi ya. Hingga saat sekarang istriku itu tidak pernah mengeluh ketika aku harus mendampingi warga. Istriku malah lebih tidak pernah ngeluh ketika aku harus berbagi dengan orang-orang. Bahkan itu istriku yang selalu mendorong dan mensupport aku untuk selalu membagi, memberi. Bahkan kemarin, jujur aja, kemarin malam saya ajak ngomong, sampai kapan aku menjadi ASN? Sampai kapan aku seperti sekarang? Karena aku ngelihat waktuku untuk sayang sudah semakin sempit gitu. Dia menjawab dengan tegas, sampai sayang itu betul sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai sayang itu masyarakat sudah tidak membutuhkan sayang, barulah sayang harus mengundurkan diri dari dunia lembaga swadaya masyarakat. Karena masyarakat masih membutuhkan, jadi saya harus bertahan dan bertahan. Nah, itulah jawaban yang selalu diberikan oleh istri. Dan ini baru kemarin sore ya, aku tanya lagi karena aku sadar dengan kegiatanku aku sudah banyak menyita waktu bersama dengan dia. Oke, itu aja friend. Terima kasih kepada bapak ibuku, kepada guru-guruku, kepada adik-adikku, kepada anak-anakku, pada ponakan-ponakanku, kepada tetangga, pada sahabat, kepada masyarakat Situbondo, dan yang terakhir kepada istriku tercinta. Jadi apa yang aku dapat sekarang, apa yang aku punya sekarang, itu juga dari hasil doa dan tangan lembut dari malaikatku Supriyati atau Lupi atau Bendahara Umum GP Sagera. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi teman-teman. Yang penting adalah satu, ambil hikmahnya, upayakan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama yang pernah aku lakukan. Kenapa? Karena penyesalan itu akan kalian rasakan ketika kalian berbuat kesalahan. Upayakanlah jangan sampai cukup akulah yang merasakan itu, dan ambil hikmah dari semua perjuanganku, terutama untuk anak-anakku tim pemangkar. Percayalah. Ada dua jalan hidup. Yang pertama, kalian menjalani dengan cara yang jelek. Yang kedua, kalian menjalani dengan cara yang baik. Dan dua-duanya itu sama-sama ada rezekinya. Tinggal kalian memilih di mana.
Namun di dua-duanya ada yang menyusahkan, yang satunya membahagiakan. Life is choice, katanya si Osi. Komparatif, katanya si Iwan. Dan jangan sampai salah persepsi, katanya si Roni. Dan teman S1, kalian juga bagian yang terhebat dalam kehidupan dan perjalananku. Kalian keluargaku juga. Tanpa kalian entahlah aku seperti apa. Terima kasih saudaraku. Saya Bang Ipul. Lega rasanya hari ini saya bisa bercurhat dengan kalian. Mohon maaf kalau misalnya ya ini terlalu lebih, tapi ini yang terjadi pada kehidupan saya. Teruslah bersemangat. Cintai istri kalian, cintai anak-anak kalian. Hindari mereka untuk nangis karena kelakuan kita, kelakuan yang tidak benar. Cara mudah untuk memberikan kesombongan kesuksesan seorang laki-laki, bahagiakan istri kalian. Berilah pakaian yang layak untuk istri kalian, dandani istri kalian. Kalau bisa, bergayakanlah istri kalian. Mobil semuanya pakai, maka orang luar akan melihat bahwa suaminya itu sukses. Cek lopot, cek kalero, cek bidin orang lain. Jangan orang lain lah, istrinya bahagiakan hidup. Terima kasih, saya Bang Ipul. Bagi yang tidak tersebut, mohon maaf karena keterbatasan ingatan saya. Yang pasti adalah terima kasih kepada orang-orang yang sudah mewarnai hidup saya, yang sudah memberikan pelajaran hidup kepada saya tanpa terkecuali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.